Kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sempat beredar kabar akan adanya penggantian personel. Namun Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengklarifikasi belum ada informasi pergantian personel untuk menjabat Kadif Propam Polri. Pasca mencuatnya kasus polisi tembak polisi, nama Irjen Verdi Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menjadi sorotan karena masih bertugas di tengah penyelidikan yang masih berlangsung. Apalagi kasus ini berhubungan erat dengan kehidupan pribadi Verdi. Namun polisi belum mengonfirmasi apakah bakal ada perubahan pada jabatan pimpinan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Ya, kami belum ada update. Nanti pokoknya setiap ada update kegiatan ya, bukan hasil ya. Nanti insya Allah kami sampaikan. Infonya Itu dulu ya. Kadif diganti ya Bu? Infonya Kadif Belum ada. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di Kompleks Polri Duren 3 Sawit, rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ini kali keempat polisi melakukan olah TKP. Ada 8 personil dari Polres Jakarta Selatan yang menggunakan seragam lengkap. Sebelumnya, Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut kejadian polisi tembak polisi secara transparan. Bintang 1. Buntut kasus polisi tembak polisi, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Triksi Valencia di Markas Besar Polri dan Gracia Adur di Rumah Dinas Kadif Propam Polri di Duren 3 Jakarta. Kita akan ke Mabes Polri dulu. Triksi, apakah ada informasi dari kepolisian terutama soal pergantian Kadif Propam? Ya, pas sekali mengenai informasi dan juga konfirmasi pergantian maupun penonaktifan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, ini kami masih menunggu informasinya dari Polri. Tapi memang pada saat penyelidikan ini masih berlangsung, kasus polisi tembak polisi, nama Irjen Pol Verdi Sambo kemudian disoroti. Yakni kemarin juga sudah disebutkan oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah, bahwa belum ada informasi sampai saat ini terkait perubahan, terkait pergantian maupun penonaktifan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Nah, kemudian saat ini pun juga masih bertugas seperti biasa. Terkait hal ini juga beberapa hari yang lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga memberikan tanggapan yang menyebutkan bahwa dia tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan akan menonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Saat ini tim gabungan atau tim khusus sudah dibentuk dan juga sudah melibatkan pihak eksternal yakni dari Kompolnas dan juga dari Komnas HAM, sehingga diminta untuk mengawal, untuk mempercayai tim yang sudah dibentuk ini karena tentu akan bekerja secara profesional, kredibel dan juga akuntabel. Paskalis dan juga saudara, nanti hasil dari penyelidikan tim khusus ini akan menjadi rekomendasi dari kebijakan yang akan diambil oleh Kapolri sendiri. Jadi untuk informasi tersebut juga kami masih tunggu dan juga ini terus dikawal terkait pemeriksaan yang masih berlangsung, terutama sudah ditangani oleh tim khusus yang dipimpin langsung oleh Wakapolri. Paskalis. Lalu untuk desakan ini, kenapa akhirnya banyak yang meminta Kadif Propam harus diganti saat ini? Apa sih yang menjadi dasar, Triksi, banyaknya desakan ini? Ya, yang menjadi pertimbangan hal-hal dasarnya adalah karena Irjen Pol Verdi Sambo ini merupakan pihak yang terlibat langsung dari peristiwa yang menewaskan ajudannya atau Brigadir J, di mana juga sejumlah dorongan ini juga muncul dari pihak eksternal seperti dari Indonesian Police Watch yang sama menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah Irjen Pol Verdi Sambo ini merupakan saksi kunci dari peristiwa tersebut. Kemudian juga kejadiannya ini berada di rumah dinasnya dan juga melibatkan orang-orang terdekatnya, yakni istri dari Irjen Pol Verdi Sambo dan juga ajudannya. Jadi secara kode etik profesi, Irjen Pol Verdi Sambo harus dinonaktifkan terlebih dahulu agar menghindari konflik
kepentingan maupun juga adanya distorsi dari penyelidikan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan yang direkomendasikan dari pihak eksternal maupun juga pihak-pihak lainnya kepada Kapolri untuk mempertimbangkan kembali untuk menonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Tapi memang sampai saat ini informasi yang bergulir terkait penonaktifan maupun juga pergantian tersebut memang sudah beredar tapi belum dikonfirmasi secara jelas, dan kemarin juga sudah diberikan keterangan lebih tegas oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah bahwa belum ada informasi apapun. Nah, inilah yang kemudian kita masih harus tunggu Paskalis dan juga saudara terkait informasi ini, dan juga diminta untuk terus mengawal bagaimana tim khusus atau tim gabungan ini melakukan penyelidikan yang lebih transparan dan juga lebih kredibel. Paskalis. Terima kasih Triksi Valencia laporannya langsung dari Mabes Polri. Kini kita akan langsung beralih ke tempat kejadian perkara di Duren 3 Jakarta Selatan. Sudah ada Gracia Adur di sana. Gracia, jadi bagaimana situasi di rumah dinas Kadif Propam Polri saat ini? Apakah olah TKP yang keempat kalinya ini masih berlangsung? 10 menit yang lalu, Paskalis dan juga saudara, polisi keluar dari kediaman Irjen Verdi Sambo. Pemeriksaan berlangsung sekitar 1 jam lebih 30 menit. Polisi melakukan pemeriksaan olah TKP. Ini merupakan kali keempat polisi datang kembali ke kediaman Irjen Verdi Sambo. Siapa saja pihak kepolisian yang melakukan proses olah TKP? Dari pantauan kami sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ada 8 orang polisi dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang membawa 3 koper, yaitu 2 koper berwarna hitam dan 1 koper berwarna oranye yang ini masih belum diketahui apa isi dari 3 koper tersebut. Lalu 10 menit kemudian 2 anggota polisi dari Bareskrim Polri pun ini tiba dan juga melakukan proses olah TKP. Masih belum diketahui apakah 10 anggota polisi yang melakukan proses olah TKP ini merupakan tim khusus yang merupakan utusan dari Polri sendiri untuk mengusut tuntas kasus ini masih belum diketahui. Saudara dan Paskalis, kita tahu bahwa polisi akan terus berusaha untuk mengusut tuntas kasus ini dan terus mencari alat bukti. Namun sayangnya sudah informasi dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, kamera pengawas yang berada di kediaman Irjen Verdi Sambo ini sudah rusak 2 minggu lalu, sehingga H+1 usai kejadian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, kamera pengawas yang berupa dekodernya ini diganti. Dan menanggapi hal tersebut, Ketua Lingkungan RT Maijen Pol Purnawirawan Seno Soekarto menyampaikan bahwa tidak ada izin dari pihak polisi untuk melakukan olah TKP, bahkan untuk mengganti kamera pengawas dekodernya yang berada di kediaman Irjen Verdi Sambo. Kita juga tahu beredar kabar di media online ada 2 rekan jurnalis yang juga diintimidasi oleh orang tak dikenal pada saat berusaha untuk mencari informasi tentang kebenaran dari kasus penembakan polisi tembak polisi ini. Tetapi 2 rekan jurnalis ini diintimidasi oleh orang tak dikenal. Kami juga para jurnalis di sini juga berusaha untuk mencari keterangan ataupun informasi dari tetangga, bahkan dari petugas keamanan yang berada di sekitar lingkungan kediaman Irjen Verdi Sambo, dan mereka pun enggan untuk diminta keterangan terkait hal ini. Padahal kami ingin berusaha untuk menanyakan apakah mendengar atau tidak suara tembakan pada hari Jumat minggu lalu, tetapi mereka enggan untuk memberikan informasi terkait hal ini, Paskalis. Yang juga jadi pertanyaan adalah bagaimana kondisi dari istri Kadif Propam. Pertanyaannya, benarkah Komnas Perempuan ini jadi memberikan pendampingan pada istri Kadif Propam? Iya, betul sekali Paskalis dan juga saudara, situasi ataupun kondisi dari istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini masih dalam pendampingan psikolog karena mengalami trauma berat seperti itu. Dan kemarin juga Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani juga mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta agar
ada terjadi pemisahan antara kasus baku tembak dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi ataupun yang menimpa istri Kadif Propam Polri ini, sehingga pihak dari Komnas Perempuan ini akan terus mendampingi dan minta agar Polda Metro Jaya agar terus melakukan pemisahan antara kasus tembak dengan kasus pelecehan seksual, Paskalis. Baik, terima kasih Gracia Adur melaporkan dari tempat kejadian perkara di Duren 3 dan sebelumnya ada Triksi Valencia dari Mabes Polri. Terima kasih teman-teman.